Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Herunisa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NPM 0919000066. Kali ini saya akan membuat video tentang keperawatan kritis dengan judul yaitu hipotensi. Apa sih itu hipotensi? Hipotensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kurang dari 100 mm air aksa. Jadi hipotensi itu bahasa kitanya adalah tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah rendah itu salah satu indikatornya yang menerbelakangi itu rendah atau tidak adalah dengan melihat tekanan darah dari sistoliknya. Kalau kita buat catatannya, maka hipotensi adalah suatu keadaan di mana TDS kurang dari 100 mm air aksa, di mana tekanan darah normal itu berkisar antara 110 sampai 120 mm air aksa. Jadi kalau kita tuliskan, jadi kalau kita buat catatannya, maka hipotensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kurang dari 100 mm air aksa. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu. Sini adalah hipotensi. TDS kurang dari 100 mm air aksa, di mana tekanan darah normal itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya berkisar antara 110 sampai 120 mm air aksa. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui tekanan darah itu normal atau tidak? Dan gimana sih caranya untuk mengetahui apakah itu tekanan darah sistolik ataukah diastolik? Nah, misalkan tekanan darah kita yaitu 120/90 mm air aksa. Yang mana sih yang disebut tekanan darah sistolik? Nah, ini adalah tekanan darah sistolik, di mana tekanan darah yang sudah disebutkan di awal yaitu 120. Dan yang mana sih tekanan darah yang di bawahnya atau biasa disebut dengan diastolik yaitu 90. Jadi 120 yaitu tekanan darah sistolik, 90 yaitu tekanan darah diastolik. Nah, sedangkan rata-rata orang dewasa normal itu tekanan darah sistoliknya adalah 110 sampai 120. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan gambarkan tentang aorta. Oke. Oke, anggaplah ini gambar aorta. Jadi, di dalam tubuh kita itu jantung itu di atasnya ada aorta, dan aorta itu ada yang namanya suatu tempat atau suatu organ atau suatu letak di mana letaknya itu bisa disebut dengan sinus aorta. Nah, oke. Sinus aorta. Oke. Sedangkan ini adalah yang disebut baroreseptor. Oke. Nah, di sinus aorta ini ia mempunyai reseptor-reseptor khusus yang dinamakan baroreseptor. Nah, baroreseptor ini yang tadi saya gambarkan. Jadi bagaimana sih kalau misalkan kompensasi tubuh ketika tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 mm air aksa? Misalnya 90 mm air aksa. Maka reseptor ini yang akan memberikan sinyal kepada baroreseptor yang ada di sinus aorta. Nah, merupakan suatu reseptor sensorik afferent. Sensorik afferent itu adalah reseptor afferent yang memberikan informasi kepada otak yang akan diterjemahkan oleh korteks cerebri. Dan baroreseptor termasuk ke dalam nervus afferent. Dan baroreseptor merupakan nervus kranial yang di bawah nervus kranial ke-10. Nah, di nervus ke-10 ini itu adalah nervus vagus vagal. Oke. Selanjutnya dia akan dibawa ke atas. Nah, di sini ada yang namanya percabangan aorta. Nah, lalu di sini ada disebutnya arteri karotis communis, di mana arteri karotis communis ini yang di sebelah kiri. Oke, kita tuliskan dulu. Arteri karotis communis. Nah, nanti di percabangan ini ada yang namanya di percabangan ini namanya adalah bifurcatio. Dan di bifurcatio ini ada yang namanya internal dan juga ada yang eksternal. Oke. Nah, selanjutnya di sini dia akan ada baroreseptor lagi. Di sini dia ada baroreseptor lagi. Nah,
Oke. Yang nanti dia merupakan suatu neuron aferen juga, jadi merupakan sensorik yang memberikan informasi kepada otak terkait adanya gangguan-gangguan seperti tekanan darah di bawah 100 mm air raksa. Nah, bedanya, yang satu dibawa oleh nervus cranial ke-10 yaitu vagus, yang ini dibawa oleh nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus, sehingga apa yang terjadi ketika baroreseptor tersebut membawa informasi kemana? Gitu. Jadi, informasi tersebut akan dibawa ke dalam spinal cord. Nah, kita tuliskan dulu di sini cranial ke-10 yaitu vagus. Nah, ini adalah spinal cord. Oke, lalu di sini ada yang namanya NTS. NTS itu adalah nucleus tractus solitarius. Kemudian di NTS ini ada 3 center. Oke, di sini saya gambarkan dulu. Nah, ini kita bisa disebut NTS, di mana ada 3 sel yang berfungsi, yang fungsinya itu beda-beda. Yang pertama di sini ada cardiac center, yang kedua di sini ada vasomotor center, yang ketiga ada cardiac inhibitor center. Nah, oke, yang selanjutnya di sini kita bisa sebut dengan cardiac center atau CA. Terus di sini vasomotor center, kita tulis F aja. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu cardiac inhibitor center, kita tulis CI. Nah, NTS ini akan memberikan informasi kepada cardiac center, informasi kepada cardiac center dan juga vasomotor center, lalu ke cardiac inhibitor center. Oke, untuk cardiac acceleration center merupakan suatu reseptor yang sifatnya adalah sifat simpatik. Kita tulis di sini simpatik. Dan vasomotor pun sama, sifatnya simpatik. Dan yang ketiga, yang cardiac inhibitor center merupakan sifat Nah, yang cardiac inhibitor center merupakan suatu nervus vagus utama. Jadi nervus vagus adalah nervus yang membawa saraf-saraf parasimpatik yang secara luas. Makanya kenapa disebut vagus? Karena vagal, yaitu luas. Jadi intraabdomen, intratoraktis itu semuanya dipersyarafi oleh nervus vagus dan hampir sebagian besar oleh nervus vagus. Nah, berbicara Selanjutnya, berbicara 2 hal yaitu tekanan darah. Untuk mengetahui tekanan darah, kemarin kita sudah berbicara tekanan darah, yaitu berbicara 2 hal. Yang pertama, tuh ada cardiac output atau biasa disebut dengan CO dan juga resistensi. CO ini adalah cardiac output, R ini adalah resistensi. Dan untuk mengetahui cardiac output yaitu dengan mencari nadi kali SV atau biasa disebut dengan stroke volume. Sedangkan untuk mengetahui rumus resistensi yaitu 8N dikali L per jari-jari pangkat 4. Jadi untuk mengetahui rumus cardiac output yaitu CO kali R, N kali SV. Dan untuk mengetahui resistensi adalah yang ini. Oke, jadi cardiac output dipengaruhi oleh nadi dan resistensi dipengaruhi oleh N. N itu adalah viskositas, sedangkan L adalah panjang pembuluh darah, sedangkan R ini adalah radius besarnya diameter dari pembuluh darah. Selanjutnya, apa yang dikerjakan ketika tekanan darah kurang dari 100 mm air raksa? Jadi, baroreseptor ini akan teraktivasi jika adanya regangan dari pembuluh darah dari intravaskuler, atau yang jadi masalah ketika terjadi dari tekanan darah kurang dari 100 mm air raksa sistolnya, maka akan terjadi penurunan. Regangan, atau stretch dari pembuluh darah. Stretch ini akan rendah karena tekanan darah sistoliknya rendah. Maka informasi tersebut akan diterima oleh yang namanya spinal cord. Yang nantinya spinal cord tersebut akan menerjemahkan bahwa terjadi di dalam tubuh itu adalah tekanan darah yang rendah. Maka dia akan menyuruh yang tadi ini CA ini adalah cardiac center. Ia akan menyuruh CA dan juga vasomotor center untuk menstop CI, yaitu cardiac inhibitor. Jadi, apa yang dikerjakan? Dia akan menyuruh cardiac center dan vasomotor center dan akan menstop CI. Menstop CI untuk tidak bekerja, jadi yang disuruh saraf-saraf simpati saja. Apa fungsi dari cardiac center? Cardiac center dia akan meningkatkan dari heart rate atau meningkatkan nadi, dan ia juga akan menstimulasi vasomotor center. Vasomotor ini sifatnya adalah vasokontriksi dari pembuluh darah. Kenapa vasokontrik penting? Karena vasokontriksi akan meningkat, dan vasokontriksi itu hubungannya dengan radius. Hubungan dengan diameter, jadi vasomotor center dari diameter besar
menjadi kecil. Ketika semakin kecil radius, maka radius semakin tinggi. Semakin kecil radius, maka resisten akan semakin tinggi juga. Ketika radiasi semakin tinggi, tekanan darah juga akan ikut meninggi. Lalu di sini ada antartorakal. Ini adalah antartorakal, anggap aja ini gambar jantung. Dan di sini ada antartorakal 1 sampai 5, ada praganglion, C ganglion dan cervical part. Dari cardiac center akan memberikan sinyal di praganglion akan keluar memberi perintah praganglion change atau praganglion cervical cut akan memberikan informasi. Yang pertama ada S anode, letaknya di bagian superior posterior dari atrium kanan. Selanjutnya di sini ada yang kedua yaitu alveolus di antara sacrum interatrium tapi masih di area atrium kanan dan FK. Nah, apa yang dikerjakan ketika CA simpatis bekerja dengan alveolus atau S anode? S anode dan alveolus mempunyai reseptor yaitu beta adrenergic reseptor yang berikatan dengan suatu hormon yaitu hormon norepinefrin. Dan apa yang terjadi ketika beta 1 adrenergic dengan norepinefrin? Nah, yang terjadi dari norepinefrin dan beta 1 jika berikatan, ia akan menstimulasi yang namanya G-stimulus. Nah, maka dari itu, dari sini yang punya reseptor yang namanya reseptor, ia akan berikatan kan, dia akan merangsang, lalu kalsium yang berada di luar sel S anode dan alveolus akan banyak masuk ke dalam S anode dan alveolus, sehingga Ca kalsium yang masuk akan tinggi dan akan memicu kontraksi sehingga terjadi penaikan atau peningkatan pada nadi. Selanjutnya di sini saya mempunyai gambar miokard yang sudah saya gambar. Berikut penjelasannya. Di sini ia juga mempunyai reseptornya sama, yaitu beta 1 adrenergic. Lalu dia akan memasukkan GTP dan akan mengeluarkan GDP. Lalu ia akan mengaktifkan AC atau adenylate cyclase dan ia juga akan mengubah siklit AMP lalu merubah menjadi protein kinase yaitu Ka. Selanjutnya ia juga akan membuka gerbang channel yang akan masuk salah satunya itu kalsium. Di sini dia akan membuka gerbang. Lalu di dalam miokard CA ini bertugas untuk menyempitkan jembatan pemisah antara aktin miosin atau meningkatnya CO2 bridges. Nah, peningkatan aktin miosin akan meningkat kontraksi dari jantung itu sendiri, sehingga kontraksi maka akan terjadi end-diastolic volume atau EF, dan end-diastolic volume akan meningkat dan juga akan meningkatkan stroke volume atau biasa disebut dengan SP. Nah, karena tadi SP sudah meningkat dan TD juga akan meningkat. Lalu di sini akan meningkatkan CO, cardiac output. Nah, cardiac output kan dipengaruhi oleh nadi. Nadi dikali stroke volume dan dia juga akan dipengaruhi, stroke volumenya akan dipengaruhi oleh 3 peningkatan, yaitu prelude, kontraktilitas dan juga afterload. Nah, kontraktilitas di dalam miokardium dengan adanya peningkatan kalsium di dalam sel miokard ke dalam sel miokard, dia akan meningkat. Pelekatan antara aktin dan miosin semakin erat, maka terjadi peningkatan dari kontraktilitas tersebut. Nah, selanjutnya saya di sini mempunyai gambar medula adrenal dan di dalamnya ini ada sel chromatin, epinefrin dan norepinefrin. Di dalam tubuh kita ini mempunyai kelenjar yaitu kelenjar medula. Jadi ketika ia terangsang oleh preganglion C yang ada di cervical port, maka CA akan merangsang yang namanya medula adrenal yang ada di sel kromatinnya. Dia akan mengeluarkan suatu hormon yang namanya epinefrin dan norepinefrin yang ada di sini. Nah, selanjutnya dari medula tadi, di sini saya sudah gambar arteriol dan di sini udah ada venu dan di sini adalah kapiler. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya reseptor yang disebut dengan reseptor tunica media. Dan di sini juga ada yang namanya alpha 1 adrenergic reseptor. Nah, tunica media ini akan terangsang dengan suatu hormon epinefrin dan juga norepinefrin yang akan masuk ke dalam. Namanya adalah alpha 1 adrenergic reseptor yang berikatan dengan norepinefrin dan juga epinefrin. Ia akan membuat pembuluh darah tersebut mengalami yang namanya vasokontriksi. Jadi ketika terjadi vasokontriksi akan terjadi penurunan. Dengan penurunan radius akan meningkatkan resistensi dan dari resistensi akan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya di sini ada gambar ginjal. Anggaplah ini gambar ginjal. Jadi apa yang terjadi ketika tekanan darah turun? Tekanan darah turun, ia akan dibawa pembuluh darah menuju ginjal. Ia akan merespons suatu hormon yaitu JG sel. JG sel akan mengeluarkan hormon renin dan renin ia akan masuk ke pembuluh darah dan akan masuk ke dalam organ yang paling besar yaitu hati. Dan renin tersebut akan mengaktifkan hati secara konsisten, akan mengeluarkan suatu protein amiotensin ke dalam pembuluh darah. Jadi renin tersebut akan mengaktifkan amiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati tersebut menjadi amiotensin 1, sehingga yang terjadi amiotensin 1 akan masuk lagi melalui pembuluh darah tersebut, kemudian ia akan dioptimalkan kinerjanya. Dan amiotensin 1 ia akan teraktivasi masuk ke dalam jantung, kemudian di jantung ia akan memompa ke paru-paru, di paru-paru ia akan dirubah menjadi amiotensin 2 oleh yang namanya amiotensin atrium ACE. Amiotensin akan meningkatkan kontraktilitas jantung dan vasokontriksi dari pembuluh darah. Jadi ketika tekanan darah rendah, maka ginjal tersebut akan mengeluarkan suatu hormon renin yang mengubah amiotensin, yang mengubah di amiotensin 1 dan amiotensin 2. Nah, di area ginjal paling atas yaitu renal atau medula, itu ada yang namanya yaitu korteks. Nah, ini adalah gambar korteksnya. Korteks ini bisa disebut korteks dari glomerulus. Nah, kemudian ia akan menghasilkan suatu hormon yang namanya aldosteron, di mana aldosteron ini dia bekerja di tubulus ductus.
Nah, di tubulus distal, maaf. Selanjutnya dari otak itu sendiri. Nah, di sini saya punya gambar otak, gambar lain ini gambar hipotalamus. Dan hipotalamus tersebut ia akan menyuruh hipofisis anterior tersebut mengeluarkan suatu hormon yang namanya ADH atau antidiuretik hormon. Ia akan bekerja di ginjal atau nefron. Itu akan di bagian tubulus ductus collecticus. Dan ia akan menyuruh nefron untuk menyaring banyak air, 93% disaring di situ sehingga air tersebut lebih banyak. Lalu di sini ada gambar lagi, anggaplah ini nefron, dan ini adalah suatu prosesnya, dan di sini ada ADH yang berikatan dengan V2 reseptor. Jadi dalam ini juga ada proses yang namanya memasukkan GDP dan juga mengeluarkan yang selanjutnya di sini seperti ini, namun bedanya ada aquaporin 2 dan aquarin 2 dan juga aquarin akan membuat celah-celah yang ada di ductus tubulus collectifus sehingga akan menarik lebih banyak H2O yang lewat, sehingga jika ditarik ia akan membawa lagi ke pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan cairan pembuluh darah. Terima kasih, segitu saja video rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.